Aku selalu percaya bahwa rumah tanggaku baik-baik saja. Atau mungkin aku hanya terlalu sering menenangkan diriku sendiri dengan kalimat itu. Setiap pagi, aku bangun lebih dulu, membuatkan sarapan untuk kami berdua, lalu menunggu Davin turun dari kamar sambil merapikan meja makan. Rutinitas sederhana yang dulu selalu membuatku merasa dicintai, kini justru terasa seperti pengingat pelan bahwa sesuatu telah berubah. Davin, suamiku, seorang dokter bedah terkenal yang banyak dikagumi orang. Setiap kali melihatnya memakai jas putih, aku selalu bangga. Ia tampak begitu meyakinkan, begitu berwibawa, seolah dunia selalu bisa mengandalkannya. Tapi akhir-akhir ini, aku justru merasa akulah satu-satunya yang tak lagi ia prioritaskan. Pagi itu, ia turun dengan langkah cepat dan wajah lelah yang tidak berhasil ia sembunyikan. Aku sudah menyiapkan sarapan. Sederhana seperti biasa, roti panggang dan telur. Kamu sempat makan dulu? Tanyaku dengan suara pelan. Davin memasukkan ponselnya ke saku sambil melirik jam dinding. Maaf Ran, kayaknya aku langsung berangkat, ada rapat mendadak di rumah sakit. Aku mengangguk. Meski hati kecilku menolak percaya bahwa semua selalu mendadak. Sejak 2 bulan terakhir, hampir setiap hari ada alasan baru. Aku tahu pekerjaannya melelahkan. Aku tahu ia memikul tanggung jawab besar. Tapi aku juga tahu ada sesuatu yang berbeda dari cara ia menatapku. Atau lebih tepatnya, dari caranya tidak menatapku. Aku tunggu kamu makan malam. Ya, kataku sambil memegang lengannya sebentar. Sentuhan itu dulu selalu membuatnya tersenyum. Tapi kini, ia hanya menatapku singkat. Kalau bisa pulang cepat, aku pulang. Tapi jangan menunggu terlalu lama. Ia pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum yang samar bersama perasaan kosong yang justru semakin pekat. Aku duduk di kursi, menatap 2 piring yang tak tersentuh. Rasanya seperti aku sedang mempertahankan rumah tangga dengan caraku sendiri. Sementara ia bahkan tidak sadar, aku sedang berjuang. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa semua ini hanya fase. Pasangan mana yang tidak pernah melalui masa sulit? Tapi semakin aku memaksa diriku percaya, semakin aku sadar bahwa bukan hanya kelelahan yang membuat Davin menjauh. Ada sesuatu yang tidak ia ceritakan. Sesuatu yang membuat malam-malam Nia semakin larut. Panggilannya semakin sering dan senyumnya semakin jarang. Ketika aku meneleponnya siang itu, suaranya terdengar tergesa. Ran, aku lagi ada pasien. Nanti aku telepon balik. Sebentar saja Dav. Kamu pulang jam berapa malam ini? Mungkin lewat tengah malam lagi. Aku terdiam. Ia juga berhenti bicara sejenak, seolah menunggu reaksiku. Belakangan ini kamu sering begitu, ucapku lirih. Davin menghela napas. Aku sedang banyak kasus. Tolong mengerti. Aku mengerti. Aku mengerti. Ya, aku selalu mengerti. Aku selalu menjadi istri yang sabar. Tapi siapa yang mengerti aku? Siapa yang tahu bahwa setiap malam aku duduk di ruang tamu, menunggu lampu mobilnya masuk halaman, berharap ia datang membawa cerita. Bukan sekadar kelelahan, aku mulai merasa seperti tamu di rumahku sendiri. Kehadiran Davin semakin jarang, dan waktu bersamanya semakin tipis. Yang lebih menyakitkan, jarak itu bukan hanya fisik, ada sesuatu di matanya. Sesuatu yang tak dapat kujelaskan. Sebuah rahasia, mungkin, atau kejujuran yang sengaja ia jauhkan dariku. Hari-hari berlalu tanpa perubahan, dan aku semakin sering bertanya pada diriku sendiri, sejak kapan senyum Davin tidak lagi untukku? Sejak kapan aku merasa seperti hanya pengisi ruang kosong di hidupnya? Yang jelas, aku tak akan pernah melupakan perasaan itu. Perasaan ketika aku menyadari rumah tangga yang terlihat sempurna ini mungkin hanya ilusi yang aku ciptakan sendiri. Dan ilusi itu pelan-pelan mulai retak. Malam itu seharusnya malam biasa. Aku duduk di ruang keluarga sambil membaca laporan konseling yang harus kukerjakan besok pagi. Udara cukup tenang. Hanya suara jam dinding yang terdengar jelas. Davin belum pulang, tapi
Tapi itu bukan hal yang aneh lagi. Aku sudah mulai terbiasa dengan malam-malam panjang tanpa dirinya. Saat hampir tertidur, aku mendengar pintu depan dibuka pelan. Davin masuk dengan langkah sangat hati-hati, seolah takut membangunkanku. Padahal aku masih duduk dengan lampu menyala. Mungkin ia bahkan tidak berharap aku masih menunggu. "Sudah pulang?" tanyaku lembut. Davin terlihat terkejut. "Ran, kamu belum tidur?" Aku tersenyum kecil. "Aku nunggu kamu." Dia hanya mengangguk, lalu mengusap wajahnya yang terlihat letih. Gerakannya kaku, seperti seseorang yang ingin segera menyendiri. Ia tak banyak bicara, hanya melepaskan sepatu, masuk kamar, dan langsung berbaring di sisi tempat tidur tanpa mengganti baju. Tak lama kemudian, napasnya berubah stabil. Ia tertidur cepat, terlalu cepat. Seperti orang yang ingin melarikan diri dari percakapan apapun. Aku menatapnya lama. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Rasa ragu menahan lidahku. Ponselnya berada di sisi tempat tidur, tergeletak begitu saja. Layarnya tiba-tiba menyala. Getarannya pelan, tapi cukup untuk menarik perhatianku. Biasanya, aku tidak pernah menyentuh barang pribadinya tanpa izin. Tapi, malam itu, aku hanya ingin memastikan bahwa tidak ada hal buruk yang sedang terjadi tanpa berniat membuka apapun. Aku hanya melirik layar yang menyala. Cukup 1 detik saja. 1 detik yang kemudian menghancurkan seluruh ketenanganku. Nama Naya tertera jelas, asistennya, dan pesannya. Pesan itu membuat dadaku terasa sesak. "Terima kasih untuk malam ini, Dok. Aku nggak akan lupa." Darahku seolah berhenti mengalir. Mataku membeku menatap layar tanpa berkedip. Aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin itu pesan, balasan bercanda. Mungkin itu tentang pekerjaan. Mungkin, ya Tuhan. Aku bahkan tidak tahu lagi harus membuat alasan apa. Aku menoleh ke arah Davin yang tertidur pulas. Tubuhnya tenang, seolah tidak ada hal besar yang perlu ia sembunyikan. Tapi bagiku, dunia tiba-tiba terasa sangat bising. Detak jantungku saja terdengar begitu keras di telingaku. Aku duduk di tepi tempat tidur, menatap pesan itu berulang kali di kepalaku. Apakah aku harus membangunkannya sekarang? Tapi suaraku mungkin akan pecah. Aku takut jika aku bertanya pada saat ini, aku tidak akan siap dengan jawabannya. Keesokan paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Tapi kali ini, tanganku gemetar setiap kali mengingat pesan itu. Davin turun dengan wajah seperti kemarin malam, lelah dan jarang menatapku. "Dev," panggilku perlahan saat ia hendak mengambil tas kerja. "Hem, kamu ada hubungan khusus sama Naya?" tanyaku tanpa menuduh, hanya mencoba mencari kejujuran. Davin menatapku beberapa detik, lalu menghela napas panjang. "Ran, jangan berpikir yang tidak-tidak. Itu cuma urusan pekerjaan. Pesan semalam." Suaraku hampir tidak terdengar. Davin diam sesaat, lalu berkata, "Aku jelasin nanti. Ya, sekarang aku harus berangkat. Jadwalku padat hari ini." Itu saja. Ia pergi tanpa memberikan satupun jawaban yang bisa menenangkanku. Aku berdiri mematung di ruang makan, memandangi pintu yang baru saja ia tutup. Untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kualami selama menikah dengan Davin. Ketakutan kehilangan. Ketakutan bahwa pesan singkat itu bukan sekadar salah paham. Ketakutan bahwa ada seseorang yang kini mengisi ruang yang dulu hanya milikku, dan yang paling menyakitkan, ketakutan bahwa hubungan kami mungkin mulai runtuh, bukan karena pertengkaran, tapi karena keheningan Davin dan kebohongan kecil yang mungkin sudah terlanjur tumbuh terlalu besar. Sejak pesan itu muncul di ponsel Davin, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali ia tersenyum sambil menerima telepon, aku bertanya-tanya apakah itu dari Naya. Setiap kali ia mengatakan ada rapat atau tindakan mendadak, aku merasa jantungku mengeras. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti, tapi aku juga tidak sanggup hidup di antara rasa curiga dan logika yang saling bertentangan. Beberapa hari kemudian,
Aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang biasanya tidak akan pernah kulakukan. Mendatanginya ke rumah sakit tanpa memberitahu lebih dulu. Aku berusaha meyakinkan diriku ini bukan tentang mencari kesalahan, tapi tentang mencari ketenangan, tentang mendapatkan penjelasan yang seharusnya ia beri dari awal. Rumah sakit tempat Davin bekerja terasa sangat besar dan dingin. Lorong-lorongnya dipenuhi orang lalu lalang, suara percakapan, dan wajah-wajah lelah. Aku berjalan perlahan, mencoba menyembunyikan kegugupan yang terus menyeruak. Aku tahu area kerja dokter seharusnya tidak boleh dimasuki sembarangan, tapi aku hanya ingin melihat Davin. Itu saja. Sebelum aku sempat bertanya pada perawat jaga, suara Davin terdengar samar dari balik tikungan. Suaranya rendah, seperti berbisik kepada seseorang. Secara refleks aku melangkah perlahan ke arah sumber suara itu. Di ujung lorong, aku melihat Davin berdiri cukup dekat dengan Naya. Terlalu dekat, keduanya tampak sedang berbicara serius. Mereka tidak melihatku. Dan entah kenapa, aku tidak bisa memanggil nama Davin. Kakiku seolah terpaku pada lantai, Dok. Kalau istri Anda tahu, bisik Naya dengan wajah gelisah. SST, nanti saja dibahas, jangan di sini, jawab Davin sambil menatap ke sekitar, seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Dadaku terasa seperti diremas. Ucapannya menusuk lebih dalam daripada pesan yang kulihat malam itu. Kata-kata itu mengalun pelan, tapi cukup jelas untuk mengubah seluruh pemahamanku tentang rumah tangga kami. Aku mundur satu langkah, berusaha menahan napas agar tidak terdengar. Rasanya aneh aku berada di rumah sakit yang seharusnya menjadi tempat Davin bekerja membantu orang. Tapi justru disinilah aku merasakan ketidaknyamanan paling besar. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berdiri di balik dinding itu. Ketika mereka akhirnya berjalan menjauh ke arah ruang dokter, aku sempat melihat ekspresi Davin. Tatapannya bukan tatapan orang yang sedang jatuh cinta atau menyembunyikan hal romantis, melainkan tatapan seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Tapi aku tidak bisa menenangkan diriku hanya dengan itu, karena kenyataan sederhana tetap berdiri di hadapanku. Davin menyembunyikan sesuatu dariku, sesuatu yang penting. Aku menyandarkan punggung ke dinding dan menutup mata sejenak. Apa yang sedang kamu lakukan, Dev? Bisikku pada diri sendiri. Aku ingin marah, aku ingin menangis, tapi yang paling terasa justru ketakutan yang menggigit pelan di dalam dada. Saat hendak pergi, seorang perawat yang kukenal, Risa, menyapaku. Bu Aruna, kok sendirian? Dokter Davin lagi gak di ruangannya loh. Aku tersenyum kaku. Iya, aku cuma lewat. Risa memandangku sejenak, seolah ingin bertanya lebih jauh. Tapi akhirnya hanya berkata, kalau mau nunggu, boleh di ruang tunggu dokter. Aku menggeleng pelan dan buru-buru pamit. Aku tidak sanggup menunggu dalam kecemasan seperti itu. Di luar rumah sakit, udara terasa berbeda, lebih dingin. Atau mungkin itu hanya perasaanku yang mulai membeku. Aku pulang tanpa memberitahu Davin kalau aku sempat datang. Aku tahu ia mungkin akan bertanya, dan aku belum siap menjawab. Di rumah, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, bayangan Davin dan Naya terus muncul di kepalaku. Tatapan mereka, jarak mereka, dan cara mereka berbicara. Semuanya seperti puzzle yang belum lengkap, tapi jelas menunjukkan satu hal. Ada rahasia di antara mereka, dan aku belum mengetahui setengahnya. Malam itu, aku tidak menangis, aku tidak meledak. Aku hanya tenggelam dalam pikiran, mencoba menyusun keberanian untuk akhirnya meminta kebenaran dari Davin. Apapun itu, bahkan jika jawabannya menyakitkan, karena lebih buruk dari kebenaran adalah ketidakpastian yang terus menghantuiku. Beberapa hari setelah aku melihat Davin dan Naya berbicara dengan nada mencurigakan di rumah sakit, hubungan kami terasa semakin rapuh. Ada jeda di antara setiap kalimat kami,
Ada jarak yang bahkan tidak bisa dijembatani oleh meja makan yang kecil. Setiap malam, Davin pulang dengan wajah lelah. Dan setiap malam, aku hanya bisa berpura-pura tidak peduli. Tapi hatiku sudah penuh dengan tanya yang menunggu jawaban. Sampai akhirnya, malam itu, aku tidak bisa lagi menahan diriku. Davin baru saja pulang. Ia terlihat seperti seseorang yang membawa beban besar di bahunya. Tanpa melepas jas kerjanya, ia duduk di sofa dan memejamkan mata. Aku berdiri di depannya, menatapnya tanpa suara. Mungkin ia merasakan tatapanku, karena perlahan ia membuka mata. "Ran, ada apa?" Suaranya pelan. Seperti sudah menduga, aku duduk di sampingnya, menahan gemetar di jemariku. "Aku ingin kamu jujur, Dav, tentang semuanya." Ia tidak langsung menjawab. Butuh beberapa detik sebelum ia menghela napas panjang. Napas yang seperti membawa keluar seluruh rahasia yang selama ini ia tahan. "Aku tahu, kamu lihat pesannya," katanya akhirnya. Aku tertegun. "Jadi, kamu sadar?" Aku bisa menebak dari caramu memandangku setelah itu. Dadaku berdebar tak karuan. "Davin, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Naya?" Ia menautkan jemari, menunduk, seolah mencari keberanian di lantai yang dingin. "Tidak seperti yang kamu pikirkan, Ran. Tapi aku memang menyembunyikan sesuatu. Aku menunggu. Mungkin untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut mendengar jawaban suamiku sendiri." Davin akhirnya menatapku. "Naya, dia bukan sekadar asistennya. Dia kerabat jauhku, sepupuku dari pihak ayah." Aku membeku. Itu bukan jawaban yang kusangka sama sekali tidak. "Sepupu? Kenapa kamu tidak bilang sejak awal?" "Karena ia meminta agar hubungan keluarga kami tidak diketahui orang rumah sakit. Dia ingin semua orang melihatnya sebagai tenaga profesional, bukan sebagai seseorang yang mendapatkan bantuan karena hubungan keluarga." Aku mencoba mencerna kata-katanya, tapi masih ada hal lain yang belum terjawab. "Lalu, pesan itu dan cara kalian bicara di rumah sakit?" Davin mengusap wajahnya. "Naya sedang menghadapi masalah keluarga, bukan hal ringan. Ia kehilangan orang tuanya dalam waktu berdekatan. Dan aku satu-satunya kerabat yang bisa ia andalkan. Malam itu, aku mengantarnya pulang dan memastikan ia baik-baik saja. Itu saja." Meski penjelasannya terdengar masuk akal, hatiku belum sepenuhnya tenang. "Lalu kenapa kamu tidak cerita padaku? Kenapa kamu harus merahasiakan semua ini dariku?" Davin menatapku dengan mata yang lelah, tapi tulus. "Karena aku takut kamu salah paham. Takut kamu merasa aku terlalu dekat dengannya." Dan Naya sendiri, dia malu dengan keadaannya. Dia memintaku menjaga semuanya tetap pribadi. Aku terdiam. Rasa lega dan kecewa bercampur menjadi satu. Davin tidak berselingkuh, setidaknya itu yang ia klaim. Tapi kenyataan bahwa ia memilih menyembunyikan kebenaran dariku tetap terasa menyakitkan. "Aku suami kamu, Ran," lanjutnya lirih. "Tapi aku juga kerabat satu-satunya bagi Naya yang tersisa. Aku hanya ingin menolong." Aku menatap wajahnya lama. Ada kejujuran di dalam matanya. Atau setidaknya aku ingin percaya itu. Tapi luka karena merahasiakan sesuatu dariku begitu dalam hingga tidak bisa hilang begitu saja, Davin. "Aku bisa menerima apapun asal kamu tidak menutupiku," kataku dengan suara serak. Aku merasa sendirian selama ini. Itu yang paling membuatku sakit. Davin mendekat dan menggenggam tanganku pelan, seolah takut aku menolaknya. "Maafkan aku. Aku seharusnya cerita dari awal. Aku hanya tidak ingin membebanimu." Aku menunduk. Yang membebaniku justru ketidakjujuranmu. Ia terdiam, tidak membela diri, tidak mencoba memutar keadaan. Sikapnya justru membuatku semakin yakin bahwa ia memang menyembunyikan sesuatu karena takut, bukan karena berniat jahat. Malam itu, kami duduk lama, tanpa suara, hanya saling menatap dengan luka yang sama. Luka karena diam,
Luka karena rahasia yang tidak seharusnya menjadi rahasia di dalam hati. Aku tahu, ini bukan akhir dari masalah kami. Ini baru permulaan dari kejujuran yang harus Davin bangun kembali dari awal. Dan aku masih belum tahu, apakah aku siap mempercayainya sepenuhnya setelah ini? Setelah pengakuan Davin malam itu, pikiranku tidak langsung tenang. Penjelasannya memang masuk akal, tetapi rasa sakit karena ditutap-tutipai masih melekat seperti noda yang tidak bisa hilang hanya dengan sekali usapan. Aku terjaga semalaman, menatap langit-langit kamar sambil bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar bisa percaya lagi? Pagi harinya, Davin sudah tidak ada di sampingku. Ia meninggalkan pesan singkat di meja. Aku ke rumah sakit lebih pagi. Kita bicara nanti malam. Hati-hati, Ran. Aku menyentuh kertas itu dengan perasaan yang berlawanan. Ada bagian dari diriku yang ingin memaafkan, tapi ada bagian lain yang merasa harus mengambil langkah mundur, setidaknya untuk sementara. Bukan untuk menghukumnya, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tanpa banyak pertimbangan, aku mengemas beberapa pakaian dan memutuskan pergi ke rumah ibu. Aku tidak memberitahu Davin. Aku butuh ruang untuk bernapas, jauh dari tatapannya yang penuh rasa bersalah, jauh dari pertanyaan yang belum selesai. Saat aku tiba di rumah ibu, ia membuka pintu dengan senyum hangat, tapi senyum itu langsung memudar ketika melihat wajahku. "Aruna, kamu kenapa?" tanya ibu sambil memelukku. Aku menggeleng pelan. "Aku cuma butuh tempat tenang beberapa hari, Bu." Ia menuntunku masuk ke ruang tamu tanpa mendesak. Seperti biasa, ibu selalu tahu kapan harus bertanya dan kapan harus diam. Aku bersyukur memiliki seseorang sepertinya. Kami duduk di sofa, dan setelah beberapa menit keheningan, ibu akhirnya bertanya dengan lembut, "Ini tentang Davin?" "Ya." Aku menarik napas panjang. "Kami sedang tidak baik-baik saja?" "Kamu bertengkar?" "Tidak, tapi aku merasa disembunyikan dari bagian hidupnya yang penting." Ibu menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu masih ragu, berarti ada hal yang belum selesai." Kalimat itu sederhana, tapi tepat. Keraguan itu memang masih menghantui. Meski Davin menjelaskan semuanya, bayangan dia dan Naya berbicara diam-diam di rumah sakit itu terus muncul. Begitu pula pesan yang kubaca di ponselnya. Kata-kata itu terulang di kepalaku, seolah mencoba menguji kesabaranku. "Bu, apa aku salah kalau ingin mengambil jarak dulu?" tanyaku lirih. Ibu menggeleng. "Yang salah adalah memaksa dirimu percaya padahal hatimu belum siap." Aku menunduk, merasa seolah ibu membacaku tanpa aku harus menjelaskan detailnya. "Aku hanya ingin tahu seluruh kebenarannya, Bu, bukan setengah-setengah." Ibu menepuk punggung tanganku. "Kalau Davin benar-benar jujur, dia akan datang dengan penjelasan yang utuh. Kalau tidak, kamu akan menemukan jawabannya sendiri." Hari-hari di rumah ibu terasa menenangkan dan menyakitkan sekaligus. Setiap kali ponselku berbunyi, jantungku melonjak. Davin menghubungiku berkali-kali, mengirim pesan yang semakin khawatir setiap hari. "Ran, kamu di mana? Aku mohon, jawab." "Aku khawatir. Kita bisa bicarakan baik-baik." Tapi aku tidak siap menjawab. Aku bahkan belum siap bertemu dengannya. Aku tahu diamku mungkin menyakitinya. Tapi bagaimana aku bisa kembali jika hatiku belum pulih? Malam ketiga, ibu duduk di sampingku saat aku memandangi ponsel yang terus bergetar. "Kamu takut apa sebenarnya?" tanya ibu. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Aku takut kalau semua yang ia katakan hanya sebagian dari kebenaran, dan bagian yang lain adalah sesuatu yang tidak sanggup kuhadapi. Ibu mengangguk pelan. "Maka kamu perlu mendengar semuanya dari mulutnya. Tapi setelah kamu siap." Kata-kata itu membuatku tersadar. Mengambil jarak bukan berarti melarikan diri. Ini tentang memberi ruang untuk hati dan pikiran bekerja tanpa tekanan.
Saat itu juga aku memutuskan, besok aku akan pulang ke rumah, bukan untuk memaafkan, bukan juga untuk menuduh, tapi untuk mendengar seluruh kebenaran sampai tuntas. Karena tidak peduli seberapa sakitnya nanti, aku lebih memilih dihancurkan oleh kebenaran daripada hidup dalam ketidakpastian. Keesokan paginya, aku pulang ke rumah dengan hati yang masih berat. Jalan menuju rumah terasa lebih panjang dari biasanya, seolah setiap langkah menanyakan hal yang sama. Kamu sudah siap? Aku tidak yakin jawabannya siap, tapi aku sudah cukup lelah bersembunyi dari kenyataanku sendiri. Begitu aku membuka pintu, Davin berdiri di ruang tamu. Ia tampak lebih kusut dibanding terakhir kali kulihat, seperti seseorang yang tidak tidur berhari-hari. Matanya langsung mengarah padaku. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melihat kelegaan sekaligus ketakutan bercampur menjadi satu. Aruna, suaranya serak, seperti menahan banyak hal sekaligus. Aku meletakkan tas pelan dan duduk di sofa. Davin ikut duduk, tapi berjarak, seolah takut bergerak terlalu dekat akan membuatku pergi lagi. Aku datang, kataku pelan, tolong ceritakan semuanya, tanpa ada yang kamu sisakan. Davin mengangguk. Kali ini tidak ada penundaan, tidak ada alasan untuk menunda. Ia berdiri, lalu memanggil seseorang dari ruang depan. Suara langkah yang kukenal, tapi tidak kusangka akan kudengar di rumah. Kami membuatku menegakkan tubuh. Naya muncul sambil menundukkan kepala. Wajahnya terlihat tegang dan sedikit bengkak, seperti seseorang yang terlalu lama menahan beban. Aku tidak berbicara apapun, hanya menunggu. Davin memulai dengan suara pelan namun jelas. Ran, aku bawa Naya ke sini karena aku ingin kamu dengar semuanya langsung dari kami berdua. Naya memegang ujung bajunya, gelisah. Bu, Aruna, saya minta maaf kalau kehadiran saya selama ini membuat ibu salah paham. Aku hanya menatapnya, tidak ingin memberi respon sebelum mendengar penjelasan lengkap. Davin kemudian duduk kembali di sampingku. Apa yang aku sembunyikan bukan tentang hubungan kami, tapi tentang keadaan keluarganya. Naya menghela napas panjang, lalu berkata, saya kehilangan orang tua saya tahun lalu. Semuanya terjadi sangat cepat. Setelah itu, saya terpaksa menjual rumah untuk melunasi urusan keluarga. Dokter Davin satu-satunya kerabat yang saya punya. Dia menolong saya, termasuk memberi tempat tinggal sementara sebelum saya dapat kontrakan baru. Aku terdiam. Itu bukan hal kecil, tapi bukan juga hal yang harus disembunyikan dariku, kecuali jika memang terlalu rumit untuk dijelaskan singkat. Davin menambahkan, dia memintaku tidak menceritakan ini ke siapapun, termasuk kamu, Ran. Dia tidak ingin terlihat seperti orang yang mendapatkan keuntungan karena hubungan keluarga. Aku mengangguk pelan, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. Lalu, pesan itu, terima kasih. Untuk malam ini, kamu harus jelaskan juga. Naya menatapku langsung untuk pertama kalinya. Malam itu Dokter Davin hanya mengantar saya. Setelah saya selesai mengurus berkas, saya menangis karena teringat orang tua saya. Dan saya merasa sangat tidak enak karena membuat dokter harus meluangkan waktu. Itu alasan saya kirim pesan itu. Tidak ada maksud lain. Semua potongan itu mulai menyatu di kepalaku. Tidak ada pengkhianatan, tidak ada hubungan terlarang. Tapi ada satu hal yang tetap membuat hatiku terasa berat. Ketidakjujuran yang tidak perlu. Aku menatap Davin. Kamu pikir aku tidak bisa memahami kalau kamu ingin membantu keluarga sendiri? Davin menunduk. Aku takut kamu merasa aku menyembunyikan sesuatu. Dan ketakutan itu justru membuatku benar-benar menyembunyikan. Ada ironi yang pahit di sana. Dan ia pun tahu itu. Naya menunduk semakin dalam. Saya yang minta dokter merahasiakan. Saya minta maaf, Bu. Aku menarik napas panjang. Situasinya tidak seperti yang kupikirkan selama berminggu-minggu. Semua kekhawatiran, segala ketakutan yang membuatku terjaga malam-malam, ternyata hanyalah kabut dari cara Davin
menangani masalah cara yang salah. Meski niatnya baik, aku tidak marah karena kamu membantu Naya. Kataku pelan, aku marah karena kamu membuatku merasa tidak dianggap dalam hidupmu. Davin menatapku, kali ini dengan mata yang basah. Aku janji tidak ada lagi rahasia, apapun itu. Sekecil apapun, aku tidak mau kehilangan kamu hanya karena kebodohanku. Suara itu ketulusan yang selama ini hilang akhirnya, membuat dinding pertahananku retak. Aku tidak langsung memaafkan. Luka tidak sembuh hanya dengan kata-kata. Tapi aku tahu, Davin berkata jujur. Dan lebih dari itu, aku tahu aku masih ingin memperjuangkan pernikahan ini. Tapi, kita harus mulai dari awal. Ucapku lirih, komunikasi baru, kejujuran baru. Kita harus bangun lagi, semuanya sedikit demi sedikit. Davin mengangguk cepat. Aku siap. Aku menoleh pada Naya. Kamu boleh tetap bekerja dengan Davin, tapi jangan biarkan dia menanggung semuanya sendiri. Bicarakan apapun yang bisa menimbulkan salah paham. Naya mengangguk cepat. Iya Bu, terima kasih. Setelah ia pergi, rumah menjadi lebih hening. Namun untuk pertama kalinya setelah lama, keheningan itu tidak menakutkan. Justru terasa seperti awal dari sesuatu yang baru. Aku memandang Davin. Kita belum selesai, tapi setidaknya sekarang kita jujur. Davin meraih tanganku perlahan, seolah takut aku akan menariknya kembali. Dan aku akan terus jujur, mulai sekarang dan seterusnya. Di dalam hatiku, luka itu masih ada. Tapi bersamaan dengan luka itu, tumbuh harapan kecil. Harapan bahwa kami bisa memperbaiki semuanya, langkah demi langkah. Karena terkadang, kebenaran yang utuh bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi tentang keberanian untuk mengakui, mendengar, dan memilih kembali. Dan hari itu, aku memilih untuk memberi kesempatan kedua.